Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan perancangan sistem informasi reservasi villa di Deja Bali Villa. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardia Syasmita Gusti dengan NIM 19103389. Saya Niputu Desi Wijayanti dengan NIM 20103380. Saya Ana Agung Ayu Sinta Kumaradewi dengan NIM 20103325. Saya Putu Dea Manggarani Nwandra Ratu dengan NIM 20103398. Saya Nikada Sukma Wulandari dengan NIM 20103013. Saya Nikada Ayu Krismawati dengan NIM 20101223. Saya Devi Saskia Saputri 20103138. Saya Nyoman Mesariantara, nomor NIM 20101159. Saya Nyoman Bagus Harimawa, NIM 201040. Saya Valentino Alexander Dejahimo dengan NIM 20101237. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang rekrutmen analisis, yaitu pertama analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Yang pertama, kebutuhannya yaitu admin harus memasukkan username dan password saat melakukan login, itu masuk dalam kebutuhan fungsional. Lalu ada admin harus melakukan login untuk dapat mengakses menu pada sistem, itu masuk ke kebutuhan fungsional. Yang ketiga ada data reservasi dapat ditampilkan berdasarkan periode tanggal, itu juga masuk ke dalam kebutuhan fungsional. Lalu ada sistem dapat menghasilkan laporan data reservasi, itu masuk ke kebutuhan fungsional. Admin dapat menambah data reservasi dan melakukan proses reservasi pada sistem dengan mengisi tanggal reservasi, nomor reservasi, nama pengunjung, nomor telepon pengunjung, dan alamat pengunjung. Itu juga masuk ke dalam kebutuhan fungsional. Lalu ada admin dapat mengubah data reservasi pengunjung, itu juga masuk ke dalam kebutuhan fungsional. Dan ada sistem dapat menampilkan pilihan untuk mencetak kartu pengunjung atau tidak. Itu juga masuk ke dalam kebutuhan fungsional. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari villa. Yang ke-8 itu ada admin dapat mencetak kartu yang berisi nomor dan tanggal reservasi untuk diberikan kepada pengunjung. Terus yang ke-9 itu pengunjung dapat memberi kartu yang berisi tanggal reservasi dan nomor reservasi pada admin saat akan check out. Nah, yang ke-10 ini admin dapat mengisi tanggal check out, nomor reservasi dan tanggal reservasi pengunjung sesuai dengan kartu reservasinya yang diberikan oleh pengunjung. Itu dari analisis kebutuhan fungsional. Terus yang terakhir ini ada yang non-fungsionalnya, yaitu reservasi dapat dilakukan oleh pengunjung pada sebuah aplikasi yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, komputer pada bagian reservasi dilengkapi dengan printer untuk mencetak kartu yang berisi tanggal reservasi dan nomor reservasi pengunjung. Yang terakhir itu apabila kartu pengunjung hilang, data reservasi pengunjung masih tersimpan di komputer reservasi, maka data pengunjung tersebut masih bisa ditemukan di komputer tersebut. Itu penjelasan dari analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis di villa kami. Setelah kami mengelompokkan kebutuhan fungsional, setelah kami menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, selanjutnya kami
melakukan pengelompokan kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional tersebut antara lain yang pertama itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, admin harus memasukkan username dan password saat melakukan login. Lalu yang kedua, admin harus melakukan login untuk dapat mengakses menu pada sistem. Kebutuhan-kebutuhan ini itu terdapat pada tabel 1, yaitu nomor 1 dan 2, dan kebutuhan-kebutuhan di nomor pertama ini dikelompokkan ke login aplikasi. Lalu untuk kebutuhan fungsional di kelompok 2, yaitu yang pertama, data reservasi dapat ditampilkan berdasarkan periode tanggal, itu terdapat pada nomor 3 di tabel 1. Lalu yang kedua, sistem dapat menghasilkan laporan data reservasi, itu terdapat di nomor 4 pada tabel 1. Lalu kelompok ini itu termasuk ke dalam laporan data reservasi. Yang ketiga, itu ada admin dapat menambah data reservasi dan melakukan proses reservasi pada sistem dengan mengisi tanggal reservasi, nomor reservasi, nama pengunjung, nomor telepon pengunjung, dan alamat pengunjung. Itu terdapat pada nomor 5 di tabel 1. Lalu selanjutnya itu ada admin dapat mengubah data reservasi pengunjung. Itu terdapat pada nomor 6 di tabel 1. Dan kedua bagian ini itu dikelompokkan ke dalam mencatat data reservasi. Baik, selanjutnya. Lalu ada bagian yang keempat, itu yang pertama, sistem dapat menampilkan pilihan untuk mencetak kartu pengunjung atau tidak. Selanjutnya itu ada admin dapat mencetak kartu yang berisi nomor dan tanggal reservasi untuk diberikan kepada pengunjung. Bagian-bagian ini terdapat pada nomor 7 dan 8 di tabel 1 dan masuk ke dalam kelompok cetak kartu reservasi pengunjung. Lalu ada bagian yang kelima, itu yang pertama pengunjung dapat memberi kartu yang berisi tanggal reservasi dan nomor reservasi pada admin saat akan check out. Itu terdapat pada nomor 9 di tabel 1. Lalu selanjutnya itu ada admin dapat mengisi tanggal check out, nomor reservasi, dan tanggal reservasi pengunjung sesuai dengan kartu reservasinya yang diberikan oleh pengunjung. Itu terdapat pada nomor 10 di tabel 1. Dan bagian-bagian ini termasuk ke dalam kelompok mencatat check out pengunjung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hasil kebutuhan fungsional yang sudah dijelaskan pada tabel 2 sebelumnya, kemudian kita akan menggambarkan dalam bentuk use case diagram. Use case diagram menunjukkan kumpulan use case di dalam sistem beserta aktor yang terlibat dalam sistem. Bisa dilihat pada use case diagram yang terdapat pada layar, bahwa di sana menunjukkan 5 use case dan 1 aktor yang terdapat dalam sistem yang dirancang. Aktor yang selaku admin terlibat pada use case login aplikasi, laporan data reservasi, mencari data reservasi, cetak kartu reservasi pengunjung, dan mencatat check-out pengunjung. Selanjutnya yang pertama yaitu ada naratif use case login aplikasi. Dengan use case name login aplikasi, primary aktor admin, use case tipe detail esensial, stakeholder dan interest admin, ingin masuk ke dalam reservasi villa, kemudian brief description. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin dapat masuk ke sistem untuk melakukan pengelolaan data. Kemudian trigger, admin ingin mengelola data reservasi villa melalui username dan password pengunjung dengan tipe eksternal. Selanjutnya, asosiasinya yaitu admin, include, mengelola data pengunjung dan laporan reservasi pengunjung, normal flow of events. Yang pertama, admin memasukkan username dan password. Yang kedua, memeriksa valid tidaknya data masukan pada sistem. Yang ketiga, username dan password dinyatakan valid. Dan yang keempat, yaitu masuk ke aplikasi pengelolaan reservasi villa. Alternate, exceptional flows. Yang pertama, username dan password tidak valid akan menampilkan pesan login tidak valid. Dan memasukkan kembali username dan password yang valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya naratif use case laporan data reservasi. Use case name laporan data reservasi, ID UC2, importance level high, primary actor admin, use case type detail esensial. Stakeholder and interest admin ingin menambahkan data reservasi. Brief description dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin dapat menambahkan laporan data terkait reservasi. Untuk trigger, admin ingin mengelola laporan data reservasi type eksternal. Selanjutnya,
Untuk normal flow of events, 1. Admin memilih menu laporan data reservasi. Kedua, menampilkan halaman laporan data reservasi. Ketiga, memasukkan periode laporan yang diinginkan. Keempat, menekan tombol cari. Kelima, menampilkan laporan data reservasi sesuai periode yang dipilih. Selanjutnya, naratif use case mencatat data reservasi. Use case name mencatat data reservasi ID UC3, importance, level, height, primary actor admin, use case type, detail, essential. Stakeholder and interest. Admin ingin mencatat data reservasi. Brief description dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin mencatat data terkait reservasi. Trigger, admin mengelola pencatatan data reservasi untuk type eksternal. Selanjutnya, normal flow of events. Yang pertama, admin menekan tombol reservasi. Kedua, menampilkan form input data reservasi. Ketiga, memasukkan data reservasi. 4, menekan tombol simpan. 5, menyimpan ke dalam database. 6, admin dapat mengubah data reservasi pengunjung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf Lan, masih di unmute. Ulang ya. Baik, selanjutnya naratif use case cetak kartu reservasi pengunjung. Use case name cetak kartu reservasi pengunjung. ID use case 4. Inverter level high. Priority actor admin. Use case tipe detail essential. Stakeholder interest. Admin ingin mencetak form reservasi. Break description. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin mencetak form reservation. Trigger, admin ingin mencetak form reservation. Tipe internal. Lanjut. Action, admin. Action, menambah reservasi. Normal flow of event. 1. Admin harus memasukkan username dan password saat melakukan login. 2. Admin harus melakukan login untuk dapat mengakses menu pada sistem. 3. Data reservasi dapat ditampilkan berdasarkan periode tanggal. 4. Sistem dapat menghasilkan laporan dan reservasi. 5. Admin dapat menambah data reservasi dan melakukan proses reservasi pada sistem dengan mengisi tanggal reservasi, nomor reservasi, nama pengunjung, nomor telepon pengunjung, dan alamat pengunjung. 6. Sistem dapat menampilkan pilihan untuk mencetak kartu pengunjung atau tidak. Lanjut. Naratif use case mencatat checkout pengunjung. Use case name mencatat checkout pengunjung. ID use case 5, invert level, height. Priority actor, admin. Use case tipe, detail essential. Stakeholder and interest. Admin ingin masuk ke dalam sistem reservasi. Break description. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana admin dapat masuk ke sistem untuk melakukan pengolahan data. Trigger, admin ingin mengolah data reservasi. Tipe eksternal. Lanjut. Extension admin. Include pengolah data check-in. Normal flow of event. 1. Admin harus memasukkan username dan password saat melakukan login. 2. Admin harus melakukan login untuk dapat mengakses menu pada sistem. 3. Data reservasi dapat ditampilkan berdasarkan periode tanggal. 4. Sistem dapat menghasilkan laporan dan reservasi. 5. Admin dapat menambah data reservasi dan melakukan proses reservasi pada sistem dengan mengisi tanggal reservasi, nomor reservasi, nama pengunjung, nomor telepon pengunjung, dan alamat pengunjung. Alternatif 1. Username dan password valid menampilkan pesan login atau tidak valid. 2. Memasukkan kembali username dan password yang valid. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama, activity diagram login aplikasi. Admin memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol login untuk memeriksa apakah data login ditemukan atau tidak. Dan hasilnya akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, yang kedua, activity diagram laporan data reservasi. Admin memilih menu laporan data reservasi, lalu menampilkan halaman laporan data reservasi, memasukkan periode laporan, kemudian tekan tombol cari, dan hasilnya akan menampilkan laporan data reservasi sesuai periode yang dipilih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Valentino. Yang ketiga, activity diagram mencatat data reservasi. Admin menekan tombol reservasi, sistem menampilkan forum input data reservasi, admin memasukkan data reservasi, lalu menekan tombol simpan, sistem mengecek data reservasi, di situ admin bisa mengubah, atau sistem melanjutkan untuk menyimpan ke database. Selanjutnya adalah activity diagram cetak kartu reservasi pengunjung. Yang dimana pertama pengunjung akan menekan tombol cetak kartu, kemudian sistem akan menampilkan formulir untuk data diri. Setelah ada data diri, pengunjung akan mengisi formulir data diri, kemudian menekan tombol simpan. Jika sudah menekan tombol simpan, sistem akan melakukan pengecekan, yang dimana jika masih ada data yang kurang, maka pengunjung dapat mengisikan pada formulir data diri, atau sistem akan menyimpan ke database jika data sudah benar. Selanjutnya, Activity diagram checkout. Nah, sebelum checkout, customer harus memberikan bukti check-in sebelum checkout. Lalu admin mencatat data checkout sesuai bukti check-in dan menghitung total pembayaran. Nah, setelah itu customer mengambil get bukti checkout-nya. Selanjutnya, sekian kelompok kami. Terima kasih.